Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabatku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah yang sakit jadi sehat, yang sehat gak kena penyakit. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, dalam kehidupan ini tidak sedikit orang yang melupakan kehidupan yang kasat mata. Jadi kita ini hidup, ada yang kita lihat dengan mata, ada yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita saat ini. Kita hidup, ada yang dengan telinga, ada yang tidak bisa kita dengar dengan telinga kita saat ini. Kita hidup menggunakan indera penciuman kita, tapi banyak hal yang tidak bisa kita cium dengan penciuman kita saat ini di kondisi kita yang seperti ini. Tapi ada manusia-manusia yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang sama seperti kita, di alam yang sama seperti kita, penglihatannya melihat yang tidak kita lihat, pendengarannya mendengar yang tidak kita dengar, penciumannya mencium yang tidak kita cium. Seperti yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin, di mana para nabi dan rasul memiliki penglihatan, pendengaran, penciuman yang lebih dari kita semua. Dan termasuk juga al ulama warathatul anbiya, pewarisnya para nabi yaitu para ulama. Ada ulama-ulama yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melihat, mendengar dan mencium lebih dari kita semua. Seperti yang kita dengar dari berbagai riwayat, di mana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah ngajar online, kalau bahasa kita ya, ngajar online di zaman kekhalifahan beliau radhiyallahu anhu, yaitu saat beliau lagi khutbah Jumat. Beliau bisa mengomando pasukan yang jaraknya ratusan kilometer dari kota Madinah, sementara beliau berada di atas podium, di mimbar. Beliau bisa mengatakan ya sariyah al-jabal, ya sariyah al-jabal, bisa merintahkan kepada pasukan untuk naik ke atas gunung yang jaraknya ratusan kilo. Beliau melihat dan suara beliau tersampaikan kepada para sahabat yang lain bisa mendengar jarak ratusan kilo. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa melihat dari jarak ratusan kilo. Ini penglihatan dan pendengaran sahabat yang berbeda dengan kita semua. Ada pula riwayat yang menyebutkan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW hendak ceramah, hendak menyampaikan nasihat, tiba-tiba semua mendengar rintihan seperti onta betina yang akan melahirkan atau baru saja melahirkan. Saat itulah para sahabat mencari sumber suara itu dari mana. Karena kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kalau udah duduk bersama Nabi Muhammad SAW, seperti yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, ka'anna ala ru'usihim thair, seakan-akan di atas kepala para sahabat bertengger seekor burung. Mereka khusyuk, mereka tenang. Beliau khusyuk, beliau tenang, sehingga suara tadi menarik perhatian sejumlah besar sahabat. Nah, saat itulah tiba-tiba Nabi SAW turun dari mimbar, dan ternyata sumber suara tersebut adalah batang korma yang dahulu menjadi mimbar Nabi Muhammad SAW. Semua sahabat mendengar rintihannya, semua sahabat mendengar suara kesedihannya, dan kemudian Nabi menggendong batang korma tersebut dan menepuk-nepuknya sehingga sampai terhenti suara rintihannya. Kemudian juga kita mendengar dalam sebuah riwayat di mana sahabat dalam kitab Sahih Bukhari memberikan komentar sahabat di kitab tersebut, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dahulu kami mendengar suara makanan yang kami makan itu bertasbih kepada Allah Ta'ala, wa huwa yu'kal,
sementara makanan itu sedang dimakan. Ya, ini lagi-lagi sahabat, kelompok para ulama khusus yang memiliki pendengaran lebih dari manusia yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Nah, seringkali kita mengabaikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwasannya tempat yang di situ tidak disolawatin maka akan menjadi busuk aromanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dan At-Tayalisi, di mana disebutkan di situ waja'a bisanadin sahihin ala syartin Muslim majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillahi azza wajal wa salatin 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa qaumu an antani jifah. Dengan sanad yang sahih sesuai syarat Imam Muslim disebutkan majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang, thumma tafarraqu, kemudian sekelompok orang tadi meninggalkan tempat duduknya masing-masing, berpisah dari perkumpulannya, an ghairi dzikrillahi azza wajal, tanpa ada ingatan pada Allah Ta'ala, tanpa berzikir pada Allah Ta'ala, wa sholatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan illa qamu, melainkan mereka bangkit meninggalkan tempat kumpulnya tadi, an antan jifah, dengan aroma yang lebih busuk daripada aroma bangkai. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau memang aroma kita lebih busuk dari bangkai, tempat kita lebih busuk dari bangkai, maka bagaimana dengan kitanya itu? Ya, bagaimana dengan kitanya? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dengan bagian dalam dari kita, hati kita, pikiran kita? Karena kita enggan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena kita enggan berzikir pada Allah Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Nah, itulah yang seringkali menyebabkan kita hidup dalam keadaan suntuk, hidup dalam keadaan resah, hidup dalam keadaan gelisah. Karena kita mengabaikan hal-hal yang penting, ya walaupun ringan, walaupun kecil, tapi ini penting gitu. Duduk ya, jangan lupa untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Salawat apapun yang bisa kita ucapkan. Zikrullah, kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita baca kalimat zikir, kita ingat Allah Ta'ala, kita ingat Nabi Muhammad SAW. Allah mengajarkan agar kita tidak melupakan Nabi Muhammad SAW ketika kita duduk. Kita enggak boleh lupa sama Allah dan enggak boleh lupa pada Nabi Muhammad SAW, kecintaan Allah Ta'ala. Disuruh ingat Allah dan disuruh mengingat kecintaannya Allah, yaitu baginda Muhammad SAW, agar duduk kita itu tidak menjadi aromanya bangkai. Nah, kalau udah duduk kita ini berzikir dan bersolawat, di tengah-tengah kita duduk, kita sempatkan ingat Allah Ta'ala, dan seharusnya kita selalu ingat, dan kita sempatkan ingat Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadi harum aromanya. Nah, kalau udah aromanya harum, ruangan itu jadi harum, tubuh kita harum, hati kita harum, pikiran kita harum, ya hidupnya enak. Ya hidupnya enak. Nah, ini yang menyebabkan seorang ini hidup jadi nggak enak, rasa gelisah. Ya ini salah satu poinnya ini, lupa untuk tidak bersolawat dan berzikir kepada Allah SWT ketika duduk. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian juga dikatakan dalam banyak hadis, ya dalam banyak hadis disebutkan, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah azza wajal illa kana alhim tirah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah ta'ala fih wa lam yusallu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam illa kana alhim tirah minallah yaumil qiyamah wa in syaa'a 'adzahum wa in syaa'a ghafara lahum. Ini disebutkan dalam Sunan Tirmizi. Tidaklah sekelompok orang itu duduk dan tidak berzikir kepada Allah Ta'ala di tempat duduknya tersebut, dan juga tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di tempat duduknya tersebut, melainkan duduknya itu akan menjadi kerugian dan penyesalan yang besar baginya di hari kiamat. Insya'adzabahum, jika Allah berkehendak maka Allah bisa menyiksa orang-orang tersebut karena lupa. Ya, karena lupa berzikir, karena lupa bersolawat, enggan berzikir, enggan bersolawat. Wa insya'a ghafarahum, dan jika Allah berkehendak Allah mengampuninya. Berada di antara disiksa atau diampuni hanya karena kita mengabaikan zikir dan solawat. Kalau kita duduk kita nggak lupa, yang pecinta rokok nggak lupa ambil sebatang rokok, yang pecinta kopi nggak lupa minta kopi. Mana kopinya?
Yang pecinta makanan nggak lupa mana snacknya gitu kan. Yang pecinta handphone nggak lupa handphonenya, duduk bawa handphone. Tapi kita mengaku cinta Allah dan Rasulnya. Kenapa kita lupakan Allah dan Rasulnya? Kita nggak langsung ketika duduk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Cukup mudah, sederhana. Ikhwani rahimakumullah. Maka saya ambil judul pada siang hari ini, ingat nabimu, selamat hidupmu. Jadi kalau kita pengen hidup kita selamat, ya ingat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak ingat Rasulullah SAW, nggak akan selamat hidup kita. Duduk yang nggak ingat Rasul aja jadi bangkai kok. Duduk nggak ingat Rasul jadi bangkai. Makanya hal yang seperti ini loh. Ini kan hal-hal yang sifatnya tak tampak, tak terlihat. Inilah iman gitu. Ini masalah keimanan. Ya mungkin sekarang kita terlampau sibuk hidup dengan yang kebendaan. Padahal dengan kebendaan ini pun kita hidupnya dengan yang nggak kelihatan mata. Kita hidup pakai wifi, pakai internet, ya kan? Kalau wifi internet itu kita percaya. Tapi kenapa yang disebutkan Nabi SAW kok kita kurang yakin ya, kurang percaya. Jadi suatu hal yang aneh ya, suatu hal yang aneh. Ikhwani rahimakumullah. Nah inilah ingatan di siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi masukan yang manfaat. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak sholawat ketika duduk ataupun berjalan, sehingga dimanapun berada aroma kita harum. Ya, aroma kita harum, sehingga ruh kita harum, sehingga kalau ada orang-orang soleh ketemu kita bisa mencium keharuman kita dan bisa mendoakan kita, membimbing kita, senang dengan kita, serta memberikan sesuatu kepada kita. Hal-hal yang seperti ini mungkin tidak semua orang bisa menikmatinya, nggak semua orang bisa merasakannya, nggak semua orang bisa mempercayainya. Maka beruntunglah kita yang mempercayai, mengimani dan menikmati. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.